ketika kita bilang orang yang buruk itu seperti anjing, justru sebenarnya itu penghinaan kepada anjing. Sekarang itu nasihat itu jadi industri. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kalau ada Habib, pokoknya Habib bilang serang-serang. Ngomong-ngomong, ruangan udah besar sekarang iya ya. Dong, jadi kan harus lebih berfaedah gitu. Lumayan kan. lah. Lumayan jadi lah. Om Deddy ini kayaknya tipikal yang menerima kritik lah. Oh iya, jadi betul. gue kritik soal ruangan kecil. Gue gak sesak sekarang sih. Sekarang Gak lebih merasa tidak diintimidasi. merasa diintimidasi gitu. ya, lebih Iya. lapang gitu ya. Iya, Oh, makanya. iya, betul. Kayak betul. doang studio kayak gang. Kalau dulu kan gitu. Iya. Kalau kita main kayak TikTok tuh gitu. Iya, oke. Kayak doang, Studio studio kayak kayak gang. gang. Om Deddy- Dep, tapi kalau sekarang yang terintimidasi bukan saya. Hmm, Anjing terintimidasi. Oke. Karena anjing di jalanan ditabrak. Ya kan? Biar pengkor kakinya Iya, katanya. Kalau anjing, karena anjing najis maka ditabrak saja anjing biar pengkor. Oke. Saya bawa itu, saya panggil namanya, saya digoreng beritanya. Gimana sih? Emang anjing di jalanan boleh kita tabrak? Jadi gue tuh sengaja gak baca berita tentang itu. Oh gitu. Jadi emang ya menjaga kesehatan mental gue lah. Oh gitu. Menjaga kesehatan mental gue dan kemudian terlalu banyak hal yang positif yang harus gue sibuki gitu. Sehingga ya udahlah. Nah, tapi kalau berbicara secara umum tentang anjing, gini. Kenapa sih kita itu jadi benci anjing? Kalau karena dagingnya haram, daging kita kan juga haram. Iya betul, betul. Iya kan? Iya. Haram dimakan nih daging kita. Iya. Kalau soal najis, Najis. kencing kita juga najis, Om. Iya betul. Sebagaimana keringat anjing menurut sebagian ulama itu najis, kencing kita juga najis. Ada yang najis dari diri kita. Iya. Tapi kenapa kita gak benci? Nah, kalau dibilang karena liurnya najis kan? Iya. Sebagian besar ulama karena liurnya anjing itu najis. Gini bos ya, liurnya anjing itu najis karena memang sudah kodratnya. Allah yang kasih itu. Sebagai rahmat dari Allah. Tapi masalahnya kata Nabi, ada orang yang liurnya secara lahir bukan kodratnya najis. Tapi secara makna dia bisa jadi najis. Najasatul lisan al-bada'at kata Nabi. Najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Jadi ini lebih parah dari anjing. Karena itu Allah itu di Al-Quran kadang menyindir manusia. Itu kadang balhum adol, lebih buruk dari binatang. Karena itu kalau liurnya anjing itu najis, karena memang kodratnya begitu. Iya. Tapi manusia kodratnya liurnya tidak najis. Tapi jadi najis. Tapi jadi najis dan secara makna lebih bahaya nih. Iya betul. Secara makna. Karena kalau itu mah sudah kodrat ini ya. Itu sudah kodrat dan kodrat itu nggak boleh dihina. Misalnya ada orang kodratnya berkekurangan secara fisik, kita nggak boleh hina. Justru kita harus empati. Karena itu dari Allah itu. Kalau ini kodratnya baik, tapi digunakan untuk hal-hal buruk, untuk berkata buruk, kata Nabi najis itu. Dan itu ya kita itu yang paling parah justru. Gue kemarin sempat ngobrol sama Gus Miftah. Beliau mengatakan, iya tapi lebih banyak orang yang lebih anjing katanya. Iya makanya. Jadi sebenarnya ketika kita bilang orang yang buruk itu seperti anjing, justru sebenarnya itu penghinaan kepada anjing. Penghinaan kepada anjing. Karena anjing nggak seburuk itu. Karena anjing nggak seburuk itu. Oke. Ya, tapi silakan. Iya, karena ada ulama itu yang merekap daftar kemuliaan anjing. Oh, ada daftar kemuliaan anjing nih. Daftar kemuliaan anjing. Tapi sebelum lanjut ya, Bib ya. Iya. Polisi aja menggunakan anjing. Polisi menggunakan anjing. Iya kan? Buat bom, buat apa, buat ngelacak itu pakai anjing. Iya. Dan memang anjing menurut semua ulama dari semua madhab itu diperbolehkan untuk dipelihara kalau untuk menjaga rumah. Tanaman, jaga rumah, kemudian untuk kepentingan polisi dan lain sebagainya. Itu sepakat ulama. Yang nggak sepakat itu kalau tidak digunakan untuk itu. Kalau tidak ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya. Ada yang bilang haram, tapi madhab Maliki bilangnya makruh, bukan haram.
Makruh. Karena kata Nabi dalam hadisnya, redaksinya, itu kalau ada anjing yang tidak digunakan untuk kemanfaatan menjaga ini dan itu berkurang pahalamu. Pahalanya Iya. berkurang. Sehingga madhab Maliki bilang nggak haram dong, makruh doang berkurang pahalanya. Tapi madhab Syafi'i bilang haram. Oke, Habib, ini gue potong ya, Bib ya. Sebelum nanti ke 11 kemuliaan anjing nih ya. Iya, Oke. iya. Misalnya ada orang nih yang dia kesepian. Dia kesepian misalnya. Tapi anjing ini selalu memberikan dia semangat kadang-kadang kan. Kan ada tuh yang misalnya orang kalau dia ada yang ngurusin, dia ini, terus dia menjadi bahagia. Apakah itu juga menjadi sebuah manfaat atau tidak? Iya, pada akhirnya tergantung kemanfaatan kepada dirinya. Kalau dia bisa secara mental, secara mental dijaga oleh anjing itu, ya tergantung nanti dia ambil pendapat ulama yang mana. Oke. Jadi kalau dia kaji saja, kalau menurut dia, misalnya dia konsultasi ke psikolog dan memang secara mental dengan ada anjing itu dia bisa survive, ya nggak apa-apa. Karena ada gunanya. Karena ada manfaatnya. Intinya itu ada manfaatnya. Nah kalau sampai ada orang nih, misalnya mengaku ustadz atau ustadz, terus mengatakan ya kalau anjing tabrak aja. Itu gini, kita nggak bicara najis nggak najisnya, haram nggak haramnya. Tapi bukankah anjing itu juga makhluk ciptaan Tuhan juga yang bukan untuk, beda dengan makanan sapi yang sembelih aja ada caranya kan begitu kan. Iya. Kalau ditabrak saja sampai pengkor itu kan penyiksaan bukan? Iya. Nah, gue mau bicara secara umum begini, menyiksa binatang, apapun binatang itu dilarang dalam Islam. Apapun binatang. Apapun binatang itu. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa boleh membunuh anjing kalau anjing itu mengganggu kita dan membahayakan kita. Kalau tidak mengganggu dan tidak membahayakan, ya justru kita mengasihi dia. Ya kalau masalah begitu nggak usah anjing, macan juga begitu. Nah, gue mau lanjut ke sana sebenarnya. Kalau soal bahaya, jangankan anjing, jangankan macan. Manusia. Netizen aja, kalau membahayakan kesehatan mental gue bunuh dalam tanda petik dengan diblokir. Dengan diblokir, betul. Iya. Ya. Jadi sebenarnya ya nggak ada. Kalau yang cicak itu katanya cicak boleh dibunuh. Begitu juga cicak. Cicak itu jenis auzah, jenis cicak tertentu yang membahayakan. Oke. Dan itu ketika mengancam kita, baru kita boleh membunuhnya. Oke. Dan membunuhnya juga harus dengan cara-cara yang hewani, bukan manusiawi, hewani ya. Tapi jadi cara-caranya juga harus dengan cara yang baik. Saya juga baru tahu nih, ternyata begitu di Google ada kemuliaan anjing dalam Al-Quran. Ada ternyata. Al-Quran menyebut tentang anjing dalam suratul Kahfi, tentang kemuliaan anjing, salah satunya adalah anjing itu mulia karena menemani Ashabul Kahfi, para pemuda yang mulia. Nah, makanya ada daftar anjing-anjing yang masuk surga. Ada daftar binatang-binatang yang masuk surga. Di antaranya untanya Nabi Soleh, anjingnya Ashabul Kahfi. Kita aja belum tentu masuk surga. Terus juga Allah katakan dalam surat An-Nahl, lebah itu dikasih ilham oleh Allah. Kita aja belum tentu pernah dapat ilham. Iya, betul. Iya. Dapat tagihan, iya. Dapat ilham boro-boro. Jadi, gue mau mengajak kita itu alih-alih bukan hanya tidak membunuh, menyakiti anjing. Karena seharusnya kita justru mengasihani dan mempersaudarakan anjing dan semua binatang. Namanya ukhuwahnya ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan antar makhluknya Allah. Nah, alih-alih justru seharusnya kita itu menyayangi semua binatang. Sebagaimana Nabi. Ya. Kita nggak bicara anjing ya, kita bicara semua binatang. Semua binatang kita kasihani, mau anjing, mau siapapun. Makanya Nabi pernah negor anak muda yang nongkrong di atas ontanya. Ya elah, nongkrong di atas onta, nongkrong di warung kopi ya. Ini di atas onta, kata Nabi, sebagaimana kamu butuh istirahat, onta ini juga butuh istirahat. Lu turun deh. Jangan disiksa terus nih onta. Onta ini cuma kendaraan, nongkrong lu di warung kopi, jangan di atas onta gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, Bib. Oke lah, kita melihat dari dua hal yang berbeda. Ada yang mengatakan makruh, misalnya ada yang mengatakan mengurangi pahala, najis dan sebagainya. Tapi kan tidak membenarkan ketika seseorang mengatakan itu najis lalu ya udah siksa aja. Iya, yang najis, yang haram bukan berarti harus dibenci. Bahkan dilarang membenci siapapun. Betapapun itu musuh kita dilarang membenci kok, mencintai. Kalaupun kita benci kan benci perbuatannya, gua sering bilang tuh.
Tapi kita tetap cinta orangnya, makanya kita nasihati, bahkan kita perangi atas nama cinta agar dia jauh dari kemaksiatan atau keburukan. Nah, begitu juga binatang. Semua binatang itu harus dikasihani. Karena ingat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu, Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Bukan hanya lil muslimin, bukan hanya umat muslim, semua manusia, dan bukan hanya manusia, tapi lil alamin, semesta alam, mau tumbuhan, hewan, semua dikasihani. Makanya ada cerita nih, menarik. Abu Yazid Al-Bustami, ini dikisahkan dalam risalah Qusairiyah. Abu Yazid Bustami ini perjalanan. Pulang pergi 700 kilo nih, jauhnya perjalanan. Dia melakukan perjalanan, nyampe di kota tempat tujuan dia buka baju, ternyata di bajunya tuh ada semut. Ada semut. Wah, dia pakai lagi tuh baju, dia balik ke kota tadi. Supaya semutnya tidak tersesat. Jadi kata dia, bayangin kalau semut itu tersesat, dia jauh dari keluarganya, dia jauh dari habitatnya untuk nyari makan, dia bingung. Nah, kita kadang nih Om, pernah nih, dalam mobil kita ada nyamuk kadang. Iya benar. Terus kita jalan aja tuh, kemana, ke tempat jauh, terus di tempat jauh itu kita buka kaca tuh, nyamuk tuh bingung, nih di mana gua nih, kata dia. Padahal pakai mobil. Abu Yazid Al-Bustami nggak pakai mobil. 700 kilo bolak-balik, balik. Itu dia mengisahkan tentang bagaimana kepedulian terhadap makhluk ciptaan Tuhan dan Allah. Kepedulian itu, rahmat itu bagi semesta alam. Oke, Bib. Saya ngerti semua yang Habib omongkan. Tapi kenapa sampai detik ini masih banyak orang-orang yang mengaku dirinya ustadz atau baru mu'alaf atau apa, lu tiba-tiba mengajarkannya kebencian akhirnya gitu. Nah itulah, jadi pertama kita harus selalu hati-hati lah, khususnya dalam dakwah ini, karena ulama itu warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi sadari bahwa kita ini pewarisnya para nabi, maka hati-hatilah dalam berkata-kata. Jangan pernah menyinggung, jangan pernah menyakiti. Bahkan ulama itu harus menyampaikan kegembiraan, karena Islam itu kabar gembira, dengan cara yang gembira, kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Sampaikan dengan cara yang gembira, karena ini juga berita gembira gitu. Jangan menyakiti. Jadi makanya tapi dakwah itu kan da'a artinya mengajak. Mengajak pada apa? Pada hidayah. Hidayah itu satu akar kata dengan hadiah. Jadi ulama itu seperti ngasih hadiah dalam berdakwah. Masa ngasih hadiah tapi laku? Nggak benar. Nah ini lagi salah dari masyarakatnya. Nah gue sering nih tapi Habib mengakui kan kalau hal itu laku kan? Iya kan? Iya. Nah aneh dong. Apakah masyarakat kita penuh dengan kebencian, akhirnya mendengarkan hal-hal yang penuh kebencian, lalu wah asik juga nih gitu? Enggak, gue sangat percaya orang Indonesia ini penuh cinta. Gue sangat orang. Kenapa mereka ini laku? Jadi orang Indonesia nih, gue ngelihat penuh cintanya, Om. Kita ketemu aja, gak enakan. Gitu. Kita nih penuh cinta, Om. Kenapa yang begini laku? Karena orang kita gak paham agama dan kemudian dipapar dengan Quran dan Sunnah, akhirnya mereka takut. Ternyata kita gak boleh cinta anjing ya. Kalau cinta anjing berarti kita gak beriman. Akhirnya mereka benci anjing, sehingga pendakwa-pendakwa yang seperti itu digemari. Oleh karena itu, ini PR-nya sebenarnya di kita. Mari kita papar balik orang-orang dengan Islam yang penuh cinta itu. Kalau dipapar balik, kodratnya manusia nih lebih suka mencintai. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran, lakukanlah peperangan yang wajib dilakukan meskipun kamu benci peperangan. Peperangan itu pasti dibenci. Kalau gua rasa, gua punya teori sendiri, Bib. Soalnya Habib kayaknya keringetan, emosi kayaknya dari tadi. Oh enggak. Iya, ruangan Anda sudah luas, tapi AC-nya nyala nggak sih ini? Nyala kan? Emosi Habib kayaknya. Tapi oke, Bib. Ini tadi saya mau nanya apa ya? Gue mau nanya apa ya tadi ya? Gue punya teori, Bib. Iya, teorinya gimana? Teorinya menurut lu gimana, Bib ya? Anda baru mu'alaf udah teori-teori aja. Ya. Daripada baru mu'alaf udah dakwah. Iya, maksudnya jangan teori-teori dakwah. Mu'alaf itu belajar Islam dulu. Dan sekaligus gue setuju sama Kiai Khalil Nafis dari MUI.
kalaupun mau cerita tentang proses mu'alafnya dia, pengalaman dia mu'alaf untuk menginspirasi orang lain. Bukan langsung dakwah. Bukan dakwah, karena dakwah itu ya perlu banyak hal belajar untuk dakwah. Betul. Dan juga kalau belajar dakwah itu utamanya jangan belajar public speaking. Jangan dikira utamanya agar orang banyak yang suka. Jadi belajar itu bukan untuk disukai orang lain, tapi untuk membenarkan orang lain. Iya, betul. Bukan nyari likes, nyari followers, enggak. Kita ya udah sampaikan, orang suka gak suka udah. Tapi Anda nyindir orang lain kenapa bawa nama saya sih? Lah enggak, maksud gua kan dari dulu bilang gitu. Gua kan bilang gitu. Iya. Mu'alaf seperti Deddy Corbuzier harus belajar terus. Betul, kalau perlu Gus Miftah harus terus bimbing nih. Iya, betul. Jangan sampai salah arah. Kan iya, Iya, betul. Kan pasti orang baru kan masih nggak tahu nih. Ini apa kok ada yang namanya madhab, ada yang namanya manhaj, ada pendapat bilang ini, ada pendapat bilang itu. Makanya kita belajar akhirnya. Dan ini penting, Om. Kalau nggak tahu dan nyari guru, kuncinya itu 3 dikasih oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Pertama, cari guru yang menyebarkan kegembiraan bukan ketakutan. Kegembiraan ya. Kegembiraan. Okay. Jadi kalau sekiranya lu pulang dari masjid, lu jadi introvert, jadi nggak gembira, penuh ketakutan, dineraka-nerakain, maka nggak usah balik lagi ke pengajian itu. Kemudian yang kedua, yassir wala tu'assir. Yang mempermudah, bukan mempersulit. Oke. Baru mu'alaf sudah. Makanya saya belajar dengan Anda. Baru mu'alaf misalnya sudah harus lengan panjang. Enggak, gue kan nggak pernah ngoreksi lu lengan panjang, Om. Biarin aja gini, udah untung nutup aurat. Udah untung auratnya ketutup. Iya kan. Anda kan auratnya kan nanya di sini sampai sini. Iya, benar apalagi, dong. Mu'alaf jalur nutrisi pastilah ingin memperlihatkan ototnya. Jadi kemudian yang ketiga, Om, yang penting adalah mempersatukan bukan mencerai-berai. Bukan mencerai-berai. Oke, Beb, saya punya teori dulu. Dengarkan dulu teori saya. Iya, gimana? Jadi menurut saya, karena orang Indonesia itu atau kebanyakan manusia itu mudah sekali menerima hal-hal yang gampang, nggak perlu mikir. Jadi kalau Habib nih tadi terangin nih, anjing itu ABCDEF GHIJKL MNOP. Anjing itu bisa begini, bla 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 bla. Anjing itu bisa begini, bla bla bla. Bisa haram, bisa najis, bisa makruh, bisa ini, bisa ini. Bro, pusing bro, pusing. Tapi kalau ada orang bilang anjing, najis, bunuh, gampang orang terimanya. Betul. Cepat orang terimanya. Karena orang nggak mau mikir. Ya udah, pokoknya, bunuh, kafir, bunuh, gitu. Udah. Itu yang orang, karena orang-orang nggak mau mikir, tidak mau belajar. Iya. Jadi akhirnya hal-hal yang cepat, singkat, padat, udah. COVID, kan itu orang yang sama yang mengatakan COVID hanya mengenai orang-orang munafik. Padahal COVID ini pelajaran terbesar. Karena kita itu yakin akan mati, tapi nggak yakin bahwa kita akan mati segera, bahwa waktu mati kita bisa jadi dekat. COVID itu bikin kita sadar, jangan-jangan kita mati nih nggak lama lagi. Makanya akhirnya kita makin dekat sama Allah. Lagian Om, gini Om, mau naik kelas aja harus belajar. Masa mau masuk surga gak mau belajar? Ya harus belajar lah agama ini. Kemudian teori lain, Om. Orang itu biasanya suka kepada ustadz-ustadz yang bilang, oh ini halal, oh ini haram. Karena dia itu seolah-olah tegas. Dengan bilang-bilang, oh ini halal, oh ini haram, seolah-olah tegas. Padahal itu tanggung jawab dia kepada Allah. Kalau dia hanya menyampaikan yang halal saja atau yang haram saja, padahal ada pendapat yang menyatakan begini dan begitu gitu, maka dia bisa kena tuh ayat Allah yang jangan kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah dan jangan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Jadi udah sampaikan kepada orang. Makanya wa ma'ala rasul ilal bala. Tugas Rasul itu menyampaikan. Sampaikan aja. Tabligh, sampaikan. Orang mau pilih yang mana terserah. Karena gini, gue tahu teks tentang agama, tapi gue gak tahu konteks tentang diri lo. Gue jelasin nih, Om, hukumnya kalau menurut ini makruh, kalau menurut ini haram, kalau menurut ini halal. Nah, lo pilih yang mana itu kan tergantung konteks lo. Lo konteksnya sedang ada di mana nih? Oh, saya sedang butuh anjing, berarti lo boleh. Jangan kita memaksakan, lo gak boleh memelihara anjing.
Karena memelihara anjing haram. Padahal yang haram kalau anjingnya nggak ada gunanya. Itu pun menurut sebagian ulama. Ya, itu Dan pun. soal hadis boleh menyakiti atau membunuh anjing itu, menurut ulama itu sudah dimansuh. Nah, Anda tahu mansuh nggak? Tidak apa itu. Nah, ini mu'alaf saya kasih ilmu baru Iya. nih. Mansuh itu artinya sudah dihapus. Udah dihapus. Hukum itu sudah dihapus. Kenapa dulu ada hukum itu? Ya dulunya ada karena konteksnya banyak anjing-anjing yang mengganggu. Sehingga kemudian Nabi katakan anjing-anjing yang mengganggu itu boleh dibunuh. Nah sekarang Om, di zaman sekarang bahkan anjing yang mengganggu karena sudah perkembangan zaman. Sekarang kan ada dokter hewan. Betul. Jadi anjing yang mengganggu pun menurut gua jangan dibunuh, tapi direhabilitasi. Iya. Penyakitnya aja sekarang Penyakit. udah ada vaksin anjing, vaksinnya. rabies sudah ada vaksinnya. Iya, jadi direhabilitasi. jadi Habib mengatakan bahwa ilmu agama ini pun mengikuti perkembangan zaman. Dalam beberapa hal memang agama itu mengikuti perkembangan zaman. Karenanya Nabi katakan al-Islam atau Al-Quran sholihun likulli zaman wal makan. Sesuai dengan semua tempat dan semua waktu. Oke. Makanya harus mempertimbangkan nih. Tadi apa sudah dimansuh? Sudah dimansuh. Mansuh itu artinya dihapus. Tentang membunuh anjing itu. Iya. Misalnya nih, ayat di Quran itu kan ada. Ayat tentang nggak boleh minum minuman keras kalau lagi mau sholat. Nah itu udah dimansuh dengan ayat selanjutnya yang turun setelahnya yang bilang dalam keadaan apapun nggak boleh. Oke. Nah makanya kalau nggak punya ilmunya baca. Boleh minum minuman keras asalkan jauh dari waktu sholat. Anda minum minuman keras nanti. Nah ini karena nggak punya ilmunya. Makanya harus punya ilmunya. Apakah bodoh nggak boleh dalam Islam? Boleh sebenarnya. Asalkan ketika bodoh tahu diri bahwa dirinya bodoh dan dia belajar. Ingat bahwa Islam itu utamanya melawan jahiliyah. Jahiliyah itu kebodohan. Jadi berarti kalau saya melawan adanya peristiwa seperti itu, wah tabrak aja, wah begini aja, boleh dilawan karena melawan kebodohan. boleh dilawan. Harus kita mencerdaskan umat gitu. Dan tapi kenapa bisa jadi ustadz kalau ilmunya salah? ya itulah sekarang itu nasihat itu jadi industri. Gua suka nih. Nasihat itu jadi industri. Buktinya banyak loh. Banyak kan motivator yang dia bahkan nggak bisa memotivasi dirinya, tapi dia jadi motivator. Iya, betul. Cari duitnya dari motivator. Iya. Banyak. Dan soal perkara anjing nih, banyak kan beberapa orang di Indonesia gitu yang membunuh anjing untuk dimakan dengan cara yang nggak manusiawi. Artinya siapapun, gue mau bilang, ayo kita berlemah lembut dan berkasih sayang kepada apapun yang ada di muka bumi ini. Anjing ada kan yang dimasukin ke karung goni terus digebukin. Iya, itu juga itu ya akhirnya gue nanya gitu, yang anjing siapa sih? Dan ingat anjing itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Apa yang ada di bumi dan di langit itu semua bertasbih kepada Allah. Mau itu binatang, bebatuan, tumbuhan, semua bertasbih. Cuma tasbihnya kan kita gak ngerti aja. Anjing tuh ya dengan gonggongannya bisa jadi itu tasbihnya dia. Ya, kita gak mengerti ya. Kita gak mengerti. Jadi bertasbih juga anjing. Justru kita nih kadang lupa-lupa tasbih gitu, bertasbih. Makanya kita sering disindir. Kata Allah gini, manusia ini dikasih pendengaran, dikasih hati, dikasih penglihatan, tapi masih abai sama Allah. Mereka ini seperti binatang, bahkan lebih buruk lagi. Ya. Jadi Allah itu sebenarnya dengan gitu mau bilang, binatang aja yang gua kasih penglihatan terbatas, kadang empati kepada binatang lain, empati kepada manusia. Lu yang dikasih hati, kok bisa penglihatan lu bisa buruk terhadap orang lain, lisan lu bisa buruk kepada makanya orang lain. Banyak orang makanya mengatakan lu lebih buruk dari binatang. Anjing itu setia gitu. Nah itulah di antara yang menurut tadi yang ada 11 kemuliaan. Iya, 11 kemuliaan itu menurut Imam Nawawi Al-Bantani di antaranya kesetiaannya. Anjing kadang setia, anjing itu setia kepada tuannya. Kita ngasih makan anjing sekali, anjing itu akan setia kepada kita. Saya kadang ngasih makan manusia berkali-kali, manusia berkhianat pada saya. Curhat. Enggak, artinya itu kan fenomena lah. Iya betul. Jadi artinya kita harus hati-hati
dalam memposisikan segala sesuatu itu. Dan ingat nih, ada seorang pelacur. Ini dalam hadis Nabi. Seorang wanita pelacur. Zina aja itu bukan hanya nggak boleh dilakukan. Mendekati zina, modus itu nggak boleh dalam Al-Quran. Jadi yang biasanya termasuk modus pakai assalamualaikum gitu. Assalamualaikum ukhti. Modusin perempuan-perempuan berjilbab itu nggak boleh karena mendekati zina. Nah, ini pelacur yang job desk-nya zina. Dia diampuni oleh Allah karena ngasih minum anjing yang kehausan. Iya. Yang pakai sepatu tuh ya. Pakai sepatu. Itu dia kalau diampuni. Kalau kita mikir, kalau saya mikir, dia ngasih minum pakai sepatu. Udah pasti itu sepatu kena ludahnya kan. Udah pasti najis kan. Iya. Tapi diampuni dosanya gara-gara membantu anjing. Kehausan doang. Padahal dosanya lebih banyak gitu. Itulah rahmat Allah. Makanya kita hati-hati. Berarti akhir-akhirnya masalah najis dan sebagainya ini dikalahkan oleh akhlaknya manusia ya. Nah, iya. Jadi dan memang secara hukum pun bukan berarti kalau najis kemudian kita gak berakhlak kepada dia. Karena kita juga ada najisnya. Darah haid perempuan juga najis. Terus Anda mau membenci istri Anda misalnya. Karena ada darah haid yang najis pada tubuh Anda. Seperti liurnya anjing yang najis juga. Kan enggak dong. Kita gak hidup dengan pola yang seperti itu. Jadi, ya udah najis. Ya udah, ada aturannya. Ada aturannya. Ada dibasuh 7 kali, selesai. Iya. Ini Allah memperlihatkan keagungan padamu dengan menciptakan anjing. Sungguhnya anjing itu memiliki sifat baik. Yang kalau ada pada diri manusia, tentu orang itu memperoleh derajat yang tinggi. Banyak menanggung lapar seperti orang-orang soleh. Nah, itu. Orang soleh itu banyak berpuasa. Iya. Jangan jadikan perutmu, kata Sayyidina Ali, jadi kuburan bagi binatang-binatang. Artinya diisi terus makanan. Nah, mu'alaf jalur nutrisi cocok nomor saya 1. Puasa, ini ya. saya. Anda kan puasa. Betul, masuk ya, saya. Tapi Anda puasa untuk diet. Kan hidayah datangnya dari mana-mana. Nah, tidak memiliki tempat tertentu seperti orang-orang tawakal. Ya. Terus juga ada anjing itu terbangun di malam hari. Iya tuh. Persis orang soleh. Tidak tidur di waktu orang malam. Orang soleh itu kan terbangun untuk tahajud di malam hari. Jadi 3 jalan menuju kesalehan itu, menahan lapar. Jadi tidak banyak makan. Kemudian yang kedua menahan tidur dengan ibadah. Dan yang ketiga, menahan lisan dari berkata-kata buruk. Itu 3 jalan kesolehan. Ini menarik loh. Ini jika dipukul kemudian diberikan sesuatu, maka ia akan kembali tanpa ada rasa dendam. Iya. Gila ya. Saya gak dipukul. Udah dendam. Kuota saya dicuri sama bocah-bocah aja sudah dendam. Betul. Saya tuh dulu punya anjing herder yang gede tuh. Jadi dia di bawah rumah kan, rumah 2 tingkat dia di bawah. Ini ada satu hal yang lucu nih, Beb. Ini saya tuh baru ngeh. Jadi dia kalau tidur itu selalu ngadep pintu depan. Mau dibalik gimana? Ngadepnya pintu depan. Kenapa tuh? Jadi ternyata setiap kali ada bunyi sesuatu ke pintu, dia bangun dan siaga gitu. Siaga. Jadi ngejagain rumah ketika ada orang masuk, ketika ada apa, dia ngejagain rumah gitu. Iya. Dan itu tidak diajari loh. Tidak diajari. Dan nggak ada gajinya, Om. Dan tidak digaji, ya. Ada satpam yang malam-malam tidur padahal digaji. Motor saya beberapa bulan lalu hilang. Terus ditanya, gimana Pak? Jagain Pak. Iya udah takdir, Bib. Katanya, ya aduh. Anda kok ngalah-nyalakan takdir? Anda yang tidur bukan takdir. Anjing, tapi sigap. Padahal nggak digaji. Nggak dapat BPJS. Iya benar. Tidak meninggalkan tuannya sekalipun kasar terhadapnya, seperti murid. Rela di mana saja berada, seperti orang yang rendah hati dan ikhlas. Artinya kita tuh bisa belajar dari mana aja ya. Bisa belajar dari mana aja. Ada kisah seorang sufi nih, gerombolan sufi keluar dari satu kota, kemudian ada anjing yang mengikutinya. Kemudian melihat bangkai hewan, kemudian anjing ini balik mengajak gerombolannya. Kemudian gerombolannya makan, dia ngeliatin aja dari jauh. Setelah selesai gerombolannya kenyang, dia baru makan sisanya. Dari sana kita belajar, kata para sufi. Anjing itu setia kawan. Ngajak kawannya, gak makan sendiri. Manusia sering makan sendiri. Makan kawan. Makan kawan malah. Benar. Yang kedua, anjing gak tamak. Gak tamak, makan secukupnya udah. Dia pergi kenyang. Ada manusia, sudah kenyang, dia masih aja korupsi.
Bahkan bikin lapar orang lagi korupsinya. Kemudian yang ketiga kita belajar di sana tentang mendahulukan orang lain. Iya. Dalam mendahulukan orang lain untuk kebaikan gitu. Nggak ego. Tapi Bib, saya tertarik dengan kata-kata Habib bahwa apa tadi, dakwah atau apa itu tadi bisa menjadi sebuah industri. Ya Bisa kan? jadi industri. Bisa jadi industri. Artinya bisa saja industri kesakitan, dalam pengertian kesakitan adalah negatif. Itu memang sangat menarik ya sekarang ya. Memang itu sudah dikategorikan dalam Islam. Ada ulama yang ulama yang buruk, yang mengarahkan orang pada keburukan, membangkitkan egonya orang. Jadi, nah dia ini sengaja atau tidak kadang-kadang kalau dipikir? Atau bisa sengaja atau memang dia aja tidak paham dengan agama? Nah, dua hal itu bisa jadi sengaja, sumbernya nafsu, bisa jadi nggak tahu, sumbernya kebodohan. Makanya kalau nggak tahu itu nanya ke orang yang tahu, kata Imam Ghazali. Kata Al-Quran juga fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak mau lu nanya, kalau nggak tahu lu nanya, bukan sok tahu. Lebih baik nggak tahu daripada sok tahu. Makanya kata para ulama, ilmu itu ada 3. Al-Quran, hadis, dan kata tidak tahu. Lu tahu bahwa diri lu nggak tahu, kata Imam Ghazali, itu pengetahuan. Biar diem. Tapi kalau sumbernya nafsu, nah ini yang tapi bahaya. kok merembetnya aneh-aneh. Karena terakhir kali ada orang yang mengatakan YouTuber itu kafir. YouTuber loh. YouTuber itu kafir. Itu Anda. Kalau saya kan nggak pakai AdSense, duit saya nggak ada yang haram. Oh iya betul. Betul sekali Anda. Yeah. Betul. Betul sekali. Ya, menjawab pertanyaan Anda kenapa kami kafir ya. Tapi Anda ketika mengatakan YouTuber kafir, mikrofonnya buatan kafir. Nggak lagi nih Om. YouTube, media sosial, itu nggak ada hukumnya. Dia tergantung pemakaiannya untuk apa. Kalau dia gunakan YouTube, media sosial untuk menghujat orang lain, maka dia menjadi sumber dosa. Tapi kalau digunakan untuk kebaikan, maka dia jadi sumber pahala. Makanya, kalau digunakan untuk dakwah YouTube, seperti jeda nulis misalnya. Jangan-jangan nanti saya masuk surga jalur jeda nulis. Iya, jalur YouTube. Jalur YouTube. Gitu. Iya, tanpa AdSense. Tanpa AdSense. Bahkan Gamal Al-Banna, adiknya Hasan Al-Banna, itu menulis satu buku dan kemudian ngajak kita berpikir. Dia ini dipenjara oleh sesama Muslim. Karena urusan politik lah ya, dipenjara. Nah, di dalam penjara, dia itu membaca dan menulis buku berdasarkan karena ada pencahayaan lampu. Terus kata dia yang menemukan lampu ini kan orang kafir. Gua dipenjarakan oleh sesama Muslim, tapi dibantu untuk membaca dan menulis oleh orang kafir. Ini akhirnya siapa yang kafir, siapa yang Muslim sejati. Jangan-jangan agamanya doang Muslim gitu, tapi tidak merepresentasikan Islam gitu. Jadi kadang kemudian makanya gue tidak mendorong untuk dakwah itu jadi industri. Ya. Tapi Anda tadi kan tidak menyalahkan YouTuber dengan AdSense dong. Enggak dong. Dakwah itu tetap butuh dana lah. Betul. Makanya gue pro kepada seorang ustadz yang menempatkan dirinya secara tepat gitu dalam konteks mencari dana. Asalkan itu berwibawa dan halal, utamanya ya nggak apa-apa. Ya, karena betul. Ini juga butuh gitu. Dia juga butuh keluarga, Om. Pendakwah itu dahsyat loh. Saya itu sampai jam 1 malam kadang banyak yang masih nanya ini, nanya itu. Istri saya kadang nggak cemburu kepada wanita lain, cemburu ke pemuda tersesat. Karena waktunya tercapai. Iya, karena waktunya. Dan kita ini nggak cuma ditanyain agama. Kadang Bib saya punya utang, gimana cara bayarnya? Cara bayarnya ya pakai uang. Maksud Anda minta ke saya kan? Makanya saya sekarang itu bikin yang namanya celengan pemuda tersesat. Iya, di mana tuh? Di Kitabisa. Okay. Di kitabisa.com. Apa namanya? Kalau kita ketik kitabisa.com terus? Celengan pemuda tersesat. Celengan pemuda tersesat. Itu untuk bantuin ekonomi, pendidikan, dan kesehatan mental para pemuda tersesat. Nah gila, harus mikirin sampai ke sana, pendakwah itu. Nah, kita ini ditugaskan oleh Allah dan Nabi untuk memberikan ketenangan, bukan bikin kerusuhan.
Orang sudah bingung dikejar-kejar debt collector, udah bingung urusan ini dan urusan itu, ketika datang ke kita, datang ke masjid, Tenang itu harusnya. harus memberikan hadiah, ketenangan. Hidayah itu hadiah itu. Jangan bikin pusing. Kalau bisa bantu dalam segala hal ekonominya ya kita bantu. Apalagi orang udah lapar, dikejar Iya. debt collector, disuruh perang sampai Iya. sana. Masuk masjid, Oh. neraka. Haram. Nah juga gue juga sekaligus mau mengkritik pola pendidikan kita yang buruk dalam menyikapi anjing, babi, cicak, dan binatang-binatang yang kita salah pahami karena pemahaman kita yang salah dari hadis. Kita harus akui, kita waktu kecil, Anda mu'alaf, Anda nggak tahu. Kecil Anda kan bukan muslim. Bukan. Nah makanya, itu kita waktu kecil. Anda itu. Ya makanya, ada pendidikan yang salah Om. Kita dibilang, saya itu dulu waktu kecil, makanya saya itu nggak mau mengomentari siapapun, karena saya juga waktu kecil gitu juga Om. Jadi ngelemparin anjing. Karena kenapa? Karena pendidikan yang salah tentang Islam. Seolah-olah orang Islam itu harus benci anjing, harus menyakiti anjing. Jadi kita juga harus, makanya podcast ini penting untuk mengubah paradigma kita. Bahwa yang harus kita lakukan hanya mencintai, gak ada membenci terhadap siapapun. Termasuk terhadap binatang. Dalam keadaan perang aja binatang itu gak boleh disakiti. Bukan cuma gak boleh dibunuh. Binatang. Jadi harus direformasi nih pemahaman kita. Dan itu kan sebenarnya mudah ya, reformasi itu harusnya ya. Sebenarnya Harusnya. Cuman karena orang-orang seperti Anda jarang mau bersuara. Orang-orang seperti Anda kadang-kadang mendingan saya diam saja, tenang saja gitu. enggak kan, gue sebenarnya berbicara. Kalau orang yang sering menonton gue berbicara sebenarnya. Tapi memang tidak seperti Anda yang langsung tas-tus ke orangnya. Saya berbicara secara umum saja tentang berbagai masalah yang ada. Agar juga agar juga orang menerimanya itu ya udah menerima sebagai dakwah gitu, bukan karena menyindir siapapun sebenarnya. Jadi ya udah diterima aja itu. Ya udah ini jalan gua gitu. Jadi udah lo kalau mau ikut ya ikut jalan ini udah gak usah ngurusin. Tapi mungkin orang harus mereformasi orang-orang seperti Habib ini juga harus mereformasi cara penyampaian supaya orang-orang lebih kena dan mengerti. Karena Habib ini penyampaiannya terlalu indah gitu. Jadi orang kapan disuruh perangi gitu. Nah, itulah Om. Saya percaya bahwa memang kebaikan itu butuh investasi yang panjang. Nabi Nuh itu 950 tahun dapat 80 umat doang. Jadi butuh investasi panjang. Makanya al-haq dan as-sabr, kebenaran dan sabar itu selalu disatukan dalam beberapa ayat Al-Quran. Karena mendakwahkan kebenaran itu butuh kesabaran. Kalau sekedar ingin kontroversi mah, saya ngomongin hal-hal yang kontroversial udah rame, tapi kan enggak. Saya berinvestasi panjang dan saya sadar itu memang jalannya harus panjang untuk membuat seorang terreformasi paradigmanya tentang Islam. Agar orang udah paten. Mau ada orang ngomongin anjing, ngomongin apa, dia tahu bahwa enggak salah. Karena Islam mengajarkan cinta. Itu aja kata kuncinya. Dan itu harus ditanamkan pelan-pelan. Agar kemudian mengakar kepada seseorang dan tentu butuh waktu lama. Orang tapi yang suka kepada egonya, suka ngasih makan nafsunya, senengnya dengerin ceramah yang halal haram, bukan ceramah yang indah-indah ngajarin akhlak. Ya, orang-orang ini makanya orang seneng pada orang-orang ini orang-orang seperti apa? Kurang pendidikan kah atau memang emosionalnya tinggi atau mungkin kalau kata teman kita itu kaum miskin gitu kan atau kaum lapar yang butuh pokoknya membenci saja gitu. Tapi ya banyak juga orang kaya dan orang pintar juga, profesor juga tiba-tiba bisa begitu. Jadi apa kategorinya orang-orang ini? Tidak ada kategorinya. Menurut gue sih kategori paling dasarnya itu adalah ideologi. Kemiskinan atau apapun itu hanya faktor tambahan aja. Ideologi. Intinya kita salah meyakini. Kalau ideologi kan artinya terlatih sejak kecil kan, balik lagi dong. Iya, dia salah kan? Meyakini. Karena itu pola utamanya itu pendidikan kita, dakwah kita harus diperbaiki.
Jadi karena dia meyakini itu seolah-olah itu kebenaran. Walaupun ada yang karena kebodohan ya, tadi gue bilang ada yang karena nafsu, ada yang karena cari sensasi, bahkan cari sumber penghasilan, sumber pendapatan. Karena ini kalau cari pendapatan jangan dengan bikin-bikin pendapat. Udah kerja aja. Karena ini sulit loh, Bib. Gini, Bib ya. Ini keluar dikit. Banyak cerita orang-orang yang nyawanya tertolong sama anjing. Itu banyak loh. Ada. Maksudnya ada orang ketabrak nggak jadi gara-gara anjing, ditolong. Orang-orang maaf tunanetra yang dibantu oleh anjing, itu banyak gitu. Kalau orang-orang ini mendengarkan kata-kata seperti, wah kalau ada anjing saya tabrak saja karena itu menyakitkan hati mereka juga. Benar. Dan gini, gue mau bilang bahwa itulah yang disindir oleh Allah. Dikatakan balhum adol. Mereka itu lebih buruk dari binatang, termasuk dari anjing. Kenapa? Karena anjing kan nggak dikasih hati untuk berempati, tapi dia bisa berempati. Kita dikasih hati untuk berempati, malah nggak berempati. Makanya kita lebih buruk dari anjing. Anjing aja yang nggak dikasih dia bisa berempati. Kenapa kita nggak? Jadi mari belajar kita justru dari binatang. Karena di Al-Quran itu banyak ayat-ayat dan surat-surat yang namanya pakai binatang. An-Nahl, lebah, Al-Fil, gajah, Al-Baqarah, sapi betina. Dari lebah tuh Nabi bilang, orang beriman itu kayak lebah. Bayangin loh. Bukan kita belajar pada lebah. Kata Nabi, kalau mau ngukur kamu ini beriman apa enggak, lihat lebah. Kalau kamu kayak lebah berarti kamu beriman, kata Nabi. Apa lebah? Contohnya aja binatang tuh ya. Contoh, bukan cuma contoh, ukuran keimanan kita kayak lebah. Jadi lebah itu makan yang baik-baik doang. Kita seharusnya kalau orang beriman hanya makan yang halal dan baik serta mengkonsumsi informasi yang baik, jangan hoax. Kita ini kadang kita kan dididik untuk hakul yakin, meyakini yang benar. Bukan hoakul yakin, bukan meyakini yang hoax. Jadi pertama kata Nabi, orang beriman seperti lebah, makan hanya yang baik-baik. Kemudian yang kedua, mengeluarkan hanya yang baik-baik. Lebah kan ngeluarin madu. Iya, betul. Bukan hanya baik kata Nabi, tapi obat. Jadi ketika berbicara itu yang baik-baik. Wah, berarti ini masuk sekali ya. Kata-kata itu tuh sampai di zaman sekarang, zaman sosmed ini masuk banget gitu ya. Banget. Yang masuk ke kita sampah semua, yang keluar dari sampah kita sampah juga. Akhirnya tweet war, saling sampah menyampahi. Betul. Makanya gue relatif gak tertarik sama hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketiga kata Nabi, belajar dari lebah bahwa dia nongkrong di tempat yang baik dan tidak mematahkan tempat yang dia hinggapi. Nah, Nabi mengajarkan, ayo kita nongkrong yang baik di tempat yang baik, tapi boleh juga nongkrong di tempat yang buruk asalkan tidak mematahkannya. Tidak, wah lo buruk, enggak. Jadilah seperti lebah yang mengeluarkan obat. Di tempat yang buruk Anda mengobati orang yang maksiat agar jadi baik. Ini sebenarnya belajar dari lebah kelar. Udah kelar udah. An-Nahl, makanya di Al-Quran diabadikan itu lebah. Makanya dibilang dapat ilham. Jadi justru binatang itu banyak di dalam Al-Quran. Dipuji sekaligus dijadikan nama surat. Bahkan saking banyaknya sampai ada satu mu'allaf yang bingung. Jadi pertama dia sholat berjamaah di masjid. Ini bukan saya. Bukan. Jadi Allah Akbar, setelah baca Fatihah orang ini baca surat surat Al-Fil, surat gajah. Surat gajah. Jadi orang ini baca surat pendek lah. Ya, surat pendek. Saya lupa nama. Iya. Saya jadi lupa loh. Iya. Padahal ruangannya udah gede loh. Karena panas. Jadi ada seorang mu'alaf sholat di masjid. Dia sholat di masjid jadi makmum dan ternyata imamnya baca surat Al-Baqarah panjang. Dia pulang. Dia pulang. Sebelum pulang dia nanya ke Ustaz, tadi surat apa Ustaz? Surat sapi betina namanya.
Oh, Al-Baqarah itu sapi betina, iya. Besoknya dia balik lagi, Ustadz nanti imamnya Ustadz lagi. Iya. Baca surat apa? Al-Fil. Apa artinya Al-Fil? Surat gajah. Waduh, saya pulang aja deh. Kenapa kemarin sapi betina aja udah panjangnya gitu, apalagi gajah kata dia. Padahal Al-Fil surat gajah itu pendek gitu. Banyak banget, Om. Nama-nama surat itu pakai nama Binatang. pakai nama binatang. Jadi udahlah, kita jangan kepedean lah, jangan sok lebih baik dari binatang. Udah. Jadi bisa jadi kita itu jauh lebih buruk, bukan sama kayak binatang. Makanya kalau kita di binatang-binatangin tersinggung binatang itu. Iya betul. Misalnya anjing lu, ya elah, gua setia. Iya sebenarnya Ngapain kalau kita bilang lu anjing lu, banyak bagusnya lu anjing. Iya. Nggak usah tersinggung. Nggak usah tersinggung ya. Nggak usah tersinggung. Iya betul. Betul sekali. Ya. Yang anjing itu mulutnya dia yang bilang anjing itu. Iya. Lebih anjing dibandingkan anjing. Iya. Betul. Karena anjing aja nggak bilang anjing, dia guk. Iya, betul. Betul sekali. Jadi ternyata najis itu bisa keluar dari mulut-mulut orang-orang dan manusia. Justru. Dan ya kan? najis yang sejati. Iya. Dan najisnya anjing itu lebih mudah dibersihkan dibandingkan najis yang orang katakan ke kita terus nusuk kita nggak bisa hati. bersihin, gimana Betul, bersihinnya? Di hati. Di hati. Kalau udah yang sakit hati. Kalau Nah. najis anjing kan dibasuh selesai. udah. Kalau kata-kata yang buruk mau Nah. digapain? Siapa yang tanggung jawab gitu. Nah, karena itu Nabi katakan perhiasannya kita itu adalah diam. Apa? Perhiasannya di kita itu adalah diam. Diam. Diam udah. Makanya ilmu itu 3 kan, Quran, hadis, dan Tapi kalau diam, nggak bilang nggak tahu deh. Tapi kalau itu saya nggak setuju sih. Podcast nggak jalan. Nah iya, ini kan kita bicara kalau dalam konteks dakwah. Oh iya. Jadi imam-imam, Om, kayak Imam Malik kayak itu banyak berkata tidak tahu. Ya intinya kalau tidak bisa menyebarkan kedamaian, kehappyan, Iya. kebahagiaan, udahlah gitu Udah kan, diem. mendingan diem. Dan kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, jangan sok tahu. Akhirnya orang salah paham. Dan kita kan nggak tahu dosa jariahnya. Karena misalnya orang diajari benci anjing, akhirnya seumur hidupnya dia benci anjing, dia membunuh anjing, dosanya ke kita juga itu. Karena kita yang ngajari. Makanya kalau Imam Malik itu pernah ditanya 10 pertanyaan, dia hanya jawab 2. Kamu gimana? Kok hanya jawab 2? Ya selainnya memang saya nggak tahu. Saya nggak mau sok tahu gitu. Cuma sekarang banyak Tapi orang-orang sekarang sok banyak yang nggak tahu, dia sok tahu. Merasa dirinya ahli. Ya. Padahal tahu saja nih Om, tahu Quran. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Dan tahu itu harus tahu asbabun nuzulnya, harus tahu makiyah madaniyahnya, harus tahu pendapat ulama-ulama. Hadis juga begitu. Harus dibenarkan dulu hadisnya nih. Hadis sahih apa enggak, dari Nabi apa enggak nih. Periwayatannya dicek, isinya dicek, matannya itu dicek. Kemudian setelah itu konteksnya dicek. Kenapa Nabi bilang begini? Kenapa Nabi bilang bunuh anjing yang berbahaya? Karena di zaman itu banyak anjing yang berbahaya dan yang dibunuh yang berbahaya saja. Sekarang sudah ada rehabilitasi, direhabilitasi. Iya benar. Dan kita belajar tadi 11 kemuliaan anjing. 11 kemuliaan anjing yang 3 aja Om dari 11 kemuliaan. Wih, menjadi manusia yang luar biasa baiknya itu. Iya benar. Jalan menuju surga. Tuhan, jalan menuju surga. Jadi podcast kali ini kita belajar justru dari anjing. Saya tuh mualafnya tuh kayak naik level ke-8 sekarang nih, agar dengar ini nih. Padahal sebelum saya dengar ini saya sudah mau membuka dakwah tadi. Oh iya. Iya. Jangan dong. Jangan. Bunuh tikus di jalan, tapi nggak jadilah karena ternyata saya masih harus banyak belajar. Namanya orang mualaf banyak belajar gitu. Justru tapi gini, Bib. Saya ngerti saya harus banyak belajar. Tapi salahkah saya ketika misalnya saya melihat atau mendengarkan berita seperti itu, atau ada orang ngomong seperti itu, walaupun saya ilmunya dikit, tapi logika berpikir saya berontak dan saya mengatakan ini nggak benar, gitu. Nah, karena itu yang harus dipelajari pertama oleh seorang mu'alaf itu adalah bahwa Islam agama cinta dan penuh akhlak. Dua itu misi utama dulu, Nabi, rahmat, penuh cinta. Dan yang kedua menegakkan akhlak yang agung. Sehingga semua yang nggak berakhlak, meskipun bawa Quran, bawa hadis, kita nggak percaya. Dan semua yang bertentangan dengan nilai cinta, meskipun bawa Quran, bawa hadis, kita berhak nggak percaya. Kita belajar dulu. Kalau ada yang harus benci,
orang kafir ini nggak sesuai, harus benci anjing, nggak sesuai sama hati saya yang penuh cinta sebagai seorang muslim mu'alaf. Jadi nggak percaya dulu, kaji dulu. Pokoknya cinta isinya Islam itu dan akhlak yang agung. Makanya kalau utamanya ketika mu'alaf itu harus selesai dengan hal-hal yang wajib itu, yaitu belajar akhlak dan belajar cinta. Belajar hukum itu ya sambil lalu kita belajar loh, karena hukum kan banyak. Habib, oke. Sebelumnya ini pemuda tersesat ini sebenarnya ini juga saya juga baru tahu. Jadi ternyata banyak orang-orang yang jangan dianggap pemuda tersesat tuh jadi lucu-lucuan. Enggak, banyak orang yang akhirnya berubah menjadi berakhlak. Banyak orang-orang yang akhirnya mu'alaf gitu ya, gara-gara mendengarkan hal-hal seperti ini, apalagi dari Habib. Terus Habib juga sekarang lagi mencoba untuk ini ya, penggalangan dana untuk anak-anak ini ya, untuk sekolahnya dan sebagainya itu juga. Karena mereka kan mereka pengen menjadi baik. Coba pemerintah tolong dibantu subsidi untuk membantu anak-anak ini. Loh. Nggak, kita buka di kitabisa.com kok. Saya yakin. Ya siapa tahu Anda buka di kitabisa.com pemerintah mau support dana. Kan boleh. Kan mengkritik boleh kata Pak Jokowi. Ini kritikan positif. Nih ada orang yang ingin membantu anak-anak ini, coba tolong dibantu juga. Boleh saya minum dulu? Boleh. Mulai keringetan. karena memang butuh mereka ini butuh bantuan dan gini lah, kita nggak nutup mata bahwa membantu mereka ini harus ada duitnya loh. Harus ada duit. Dan begini Om, mereka ini sudah pengen jadi baik. Tapi kan kadang oleh masyarakat udah dijudge, nggak diterima, sehingga nggak ada yang ngasih pekerjaan. Nah makanya kita pengen bantu mereka dalam berwirausaha. Betul. Sebab saya belajar dulu bahwa orang lapar itu jangan diomongin Tuhan. Kenyangin dulu baru diomongin Tuhan. Benar. Jangan ngomongin agama kalau perut masih lapar. Kalau perut masih lapar. Nggak masuk gitu. Dan ngasih makan orang itu ya dakwah juga. Namanya dakwah bilhal, dakwah dengan tindakan. Oh, tuh. Holis, berarti saya tuh tiap hari berdakwah karena saya tuh tiap hari ngasihin Holis makan. Oh iya, tapi dia juga ngasih jasa kepada Anda. Tidak seimbang, tapi dengan makanan yang diambil tidak seimbang. Jadi Anda bisa ke kitabisa.com di celengan pemuda tersesat. Oke, yuk bantulah hal-hal positif seperti ini. Kayaknya harus kita bantu supaya lebih banyak lagi hal-hal positif di Indonesia. Oke, Bib, terima kasih banyak. Terima kasih. You, Bib. You are always inspiring. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan lebih banyak lagi orang-orang seperti Habib ini ya. Jadi Indonesia tuh, aduh, aman, tentram, damai, nyaman, ya kan, supaya nggak banyak berita-berita gitu, bikin sakit kepala berita begituan tuh. Saya bacanya aja, aduh ini apa lagi. Ya paling nggak melihat berita-berita seperti itu, kita harus terus saling mengingatkan. Tetap saling mengingatkan. Karena kalau jadi semangatnya Om Deddy ini harus semangat mengingatkan. Iya, kan bukan semangat menghakimi. Marah, menghakimi atau apapun. Karena kalau didiemin juga nggak bisa, tapi kalau didiemin orang-orang bener nih. Loh, justru nggak boleh didiemin. Kita harus mengklarifikasi, menjelaskan pendapat yang benar, tapi semangatnya untuk saling mengingatkan satu sama lain. Tidak dalam semangat yang lain-lain. Iya, betul. Itu aja. Betul. Nggak mau mau menghakimi, ngejudge, enggak. Kita gini aja, anjing aja gak kita hakimi, masa orang kita hakimi sih? Iya, betul. Gak mungkin. Saya aja sama anjing, Om Deddy sama anjing ini, kita berbicara tentang mengambil pelajaran dan mencintai anjing. Masa kita mau menghakimi manusia, apalagi sesama muslim? Ya enggak lah. Iya. Semangatnya hanya saling mengingatkan. Dan dasarnya adalah mencintai. Iya. Ya itu saling dia mencintai. Tadi. Betul. Kalau udah mualaf ya itu akhlak dan cinta dulu. Akhlak dan cinta. Dan saya respect loh sama Om Deddy. Ini nih, coba. Jadi kan di sini ini endingnya nggak enak. Gue tahu ini endingnya nggak enak sih, Bib. Gue tahu. Enggak benar. Di sini kan tempat klarifikasi. Oh iya betul. Sehingga masalah selesai. Iya. Nah, merukunkan dua orang yang bertikai itu salah satu pahala terbesar dalam Islam. Tabayun. Iya, bikin tabayun. Iya. Tapi kalau Anda bikin rusuh, ya, kadang-kadang maunya tabayun, endingnya rusuh. Habib, thank you, Habib. Oke. Sampai ketemu lagi, Habib. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.